Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kiara Pedas, lebih khusus lagi kelas 7A yang Bapak ajar, karena kelas 7B, C, D, dan E diajarnya oleh Pak Yandi. Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pembagian dan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang pembagian dan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sudah siap semua? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Nah, kalian di SD tentu sudah belajar tentang perkalian. Selain konsep apa itu perkalian, perkalian itu penjumlahan berulang. Perkalian itu sama juga dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang. Misalnya 7 dikali 12, 7 kali 12-nya berarti 12 dijumlahkan sebanyak 7 kali. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 12. Ini 7 kali 12. 7 kali 12-nya. Ini jadi 12 dijumlahkan secara berulang sebanyak 7 kali. Bagaimana kalau kebalikannya 12 kali 7? 12 kali 7 sama dengan 12 kali 7-nya. Jadi si 7 dijumlahkan secara berulang sebanyak 12 kali sampai 12 ya, sampai 12 gitu. Nah, ini secara konsep seperti ini. Kalian sudah paham semua konsep. Tetapi selain konsep, kalian juga harus hafal, minimal perkalian 1 sampai 10 harus sudah hafal. Ya, perkalian 1 sampai 10 harus sudah hafal di luar kepala. Ini syarat itu. Kemudian yang pertama, hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama. Maksudnya misalnya positif, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif. Nah, jadi ini maksud bertanda sama tuh. Positif dengan positif, tandanya sama, hasilnya adalah positif. Demikian juga dengan negatif dikali negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif. Hasilnya ini bilangan bulat positif. Hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama adalah hasilnya positif. Ingat ya. Misalnya 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 positif, 8 positif, 40 positif. Sekarang negatif 5
dikali negatif 8. Nah, dua-duanya sama nih. Ini sama positif, positif, sama negatif, negatif. Maka hasilnya positif juga. Itu yang pertama. Dua kali hasil dua bilangan bulat bertanda sama, hasilnya adalah positif. Yang kedua, hasil kali dua bilangan bulat bertanda beda atau tidak sama adalah negatif. Maksudnya bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, nah tidak sama kan? Maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Contoh, 5 dikali negatif 8. Maka hasilnya ini menjadi negatif 40. Yang kedua, negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif juga. Contoh, bilangannya yang ini saja biar kalian paham, dipelajari lebih dalam. Negatif 5 dikali 8. Nah, ini beda tanda, sekali lagi. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya negatif 40. Jadi hasil kali dua bilangan bulat bertanda beda adalah negatif. Dua sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Yang pertama, berlaku sifat tertutup. Ya. Maksudnya ini berlaku sifat tertutup ini adalah jika suatu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat lagi, maka hasilnya bilangan bulat juga. Misalnya A bilangan bulat dikali B bilangan bulat, hasilnya adalah AB bilangan bulat juga. Atau pakai contoh, misalnya berapa? 9 dikali negatif 5. 9 bilangan bulat, negatif 5 juga bilangan bulat, maka hasilnya adalah negatif 45. Negatif 45 juga bilangan bulat. Jadi sifat yang pertama berlaku sifat tertutup. Tertutup itu suatu bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat yang kedua
hasil kali bilangan 0 dengan bilangan bulat, hasil kali bilangan 0 dengan bilangan bulat, berapapun bilangan bulatnya adalah 0 ya. Hasil kali bilangan bulat 0 dengan bilangan bulat adalah 0. Misalnya A dikali 0 sama dengan 0, B dikali 0 sama dengan 0. Ini kalian sudah pada tahu lah. 7 kali 0, 0. 8 kali 0, berapapun dikali 0 adalah 0. Kemudian yang selanjutnya, pada perkalian bilangan bulat. Nah, ini dengar nih. Pada perkalian bilangan bulat, satu itu disebut unsur identitas. Unsur identitas. Pada perkalian bilangan bulat, satu adalah unsur identitas. Apa maksudnya? Suatu bilangan bulat A dikali 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. B dikali 1, B, C kali 1, C, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita misalnya negatif 12 dikali 1, ya negatif 12. 75 dikali 1 sama dengan 75. Nah, ini jadi 1 di sini merupakan unsur identitas. Berapapun dikali 1, bilangan bulat berapapun dikali 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, berlaku sifat komutatif. Apa itu? Pernah di penjumlahan juga. Komutatif itu sama dengan pertukaran. Ditukar-tukar, hasilnya akan sama. Ini A dikali B akan sama dengan B dikali A. A kali B, B kali A, ya hasilnya adalah A B. A B sama juga dengan B A. Ini punya pengertian A kali B, ini B kali A. Hasilnya sama, ya, ini hasilnya sama. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian selanjutnya berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Oh, ini kalian bisa coba-coba di rumah ya, pakai bilangan misalnya 2 kali 3, benar enggak sama dengan 3 kali 2? Silahkan dicoba beberapa contoh oleh kalian. Kemudian yang selanjutnya berlaku sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Misalnya ini 3 buah bilangan bulat, A dikali B dikali C.
akan sama dengan A dikali B. Nah, yang A dan B di kurungan dikali C, ini akan sama. Akan sama juga dengan A dikali B dikali C. Nah, jadi kalian boleh mengerjakannya A kali B dulu baru dikali C, atau B kali C dulu kemudian hasilnya dikalikan ke A. Contoh, misalnya negatif 2 dikali, kalau yang di awal negatif tidak dipakai kurung juga tidak apa-apa. Hanya kalau setelah suku berikutnya, setelah suku pertama harus pakai kurung. Negatif 2 dikali 3 dikali negatif 4 sama dengan pertama negatif 2 dikali 3 dikali negatif 4. Berarti yang dikerjakan negatif 2 kali negatif 3 dulu. Tadi ini tandanya berbeda, ini negatif, ini positif, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian 2 kali 3, 6. Berarti ini negatif 6 dikali negatif 4. Ya. Negatif. Tadi dua bilangan bulat, perkalian dua bilangan bulat yang tandanya sama menghasilkan bilangan bulat yang positif. Jadi ini tinggal 6 kali 4, 24. Ya, tadi yang pertama hasilnya negatif, hasilnya 24. Sekarang misalnya negatif 2 dikali 3 dikali negatif 4, bilangan yang sama tadi. Tadi yang pertama negatif 2 dikali negatif 3 dulu yang dikelompokkannya itu ya. Nah, sekarang yang dikelompokkannya 3 dikali negatif 4. Nah, maka negatif 2-nya ditulis lagi, belum bisa diapa-apakan. Nah, sekarang operasi ini dulu lakukan, 3 kali negatif 4. Ini positif, ini negatif, tandanya beda. Tanda beda menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, kalau bisa tandanya dulu. Berarti ini 2 negatif 12. Nah, ini tandanya sama, sekarang negatif dikali negatif, atau perkalian dua bilangan bulat yang tandanya sama akan menghasilkan positif. Ini positif nih. 2 kali 12, 24. Jadi tadi mau dikelompokkan di awal ataupun mau dikelompokkan di sini hasilnya akan sama. Berarti itu berlaku sifat komutatif pertukaran. Sekarang yang selanjutnya berlaku sifat asosiatif. Ini asosiatif. Sekarang yang ke-6. Asosiatif ya, ini yang asosiatif tadi. Berlaku sifat distributif. Distributif atau apa? Penyebaran, bisa penyetaraan atau penyebaran. Berlaku sifat distributif. A dikali dalam kurung B tambah C
akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi kurung A kali B hasilnya AB ditambah A kali C hasilnya AC. Ini sifat distributif penjumlahan. Bagaimana sifat distributif pengurangan? Yaitu A dikali B dikurangi C. Nah, di sini pengurangannya. Ini akan menghasilkan sama juga dengan A dikali B AB, karena ini kurang, di sini juga harus kurang, dikurangi A kali C AC. Oh, biar sama dengan di atas. Pertama A kali B dulu, A kali B dikurangi A kali C menghasilkan A kali B AB dikurangi A kali C AC. Nah, contoh misalnya negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12 tutup kurung. Ini akan sama di sini saja, akan sama dengan negatif 5 kali negatif 27. Negatif 5 dikali negatif 27 tambah ini, tambah negatif 5 dikali 12 kurung negatif 5 dikali 12. Negatif 5 kali negatif 12, negatif 5 kali negatif 27, negatif sama tandanya berarti positif. Berapa? 135. Nah, ini 135 ditambah negatif, positif, beda tandanya. Kalau beda tandanya pasti hasilnya negatif. Tinggal 5 kali 12 yaitu 60. Nah, sekarang penjumlahan. Minggu lalu sudah penjumlahan bilangan bulat. 135 ditambah negatif 60 sama dengan berapa ini? Positif ya, positif 75. Positif 75. Satu lagi contohnya. Misalnya 9 dikali dalam kurung 2 dikurangi negatif 12. Nah, ini distributif terhadap penjumlahan yang atas. Sekarang yang bawah distributif terhadap pengurangan. Ini akan sama nomor 2, ini nomor 1 tadi akan sama dengan 9 dikali 2. 9 kali 2 9 kali 2 ini dikurang 9 kali negatif 12. 9 kali negatif 12. 9 kali 2 18 dikurangi 9
kali negatif 12. Ini tandanya beda nih. Kalau tandanya beda, hasilnya dalam perkalian itu negatif. 9 kali 12 100, negatif 108. Nah, dalam pengurangan bilangan berat minggu lalu, kalau kalian mendapatkan tanda seperti ini, jadi bagaimana? Jadi tambah, ya. Ini kan sama juga dengan negatif kali negatif, dua tanda yang sama menghasilkan positif 108. Hasilnya 126. Sekarang tugas. Tugas yang sekarang adalah tugas yang keempat. Kita sudah 4 kali pertemuan. Buatlah seperti biasa tugasnya, buatlah soal dan jawabannya. Membuat soal sendiri, dijawab sendiri. Buatlah soal dan jawabannya berdasar kepada satu, sifat komutatif. Ini 2 soal, ya, 2 butir soal. Dan jawabannya yang berhubungan dengan sifat asosiatif. Ini juga cukup 2 butir saja. Dan yang ketiga, soal serta jawabannya yang berhubungan dengan sifat distributif. Ini juga sama 2 butir. Jadi semuanya tugasnya ada 6 butir soal. Kalian harus membuat 6 butir soal. Ya, mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, tugas yang harus kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.